Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu keislaman lain. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Mbak Risalatul Jannah, yang kedua yaitu ada Mbak Nailal Husna, dan yang ketiga ada Mbak Nafira. Materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Risalatul Jannah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Secara etimologi, ilmu kalam berarti pembicaraan atau perkataan. Dalam lapisan pemikiran Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian. Pertama, sabda Allah, dan kedua lebih menunjukkan kepada teologi dogmatik dalam Islam. Perkataan kalam sebenarnya merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin. Secara harfiah, perkataan kalam dapat ditemukan dalam Al-Quran maupun di berbagai sumber lain. Teologi Islam yang diajarkan di Indonesia pada umumnya adalah teologi dalam bentuk ilmu tauhid. Disebut ilmu tauhid karena ilmu ini membahas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Yang kedua sebagai pengendali ilmu tasawuf, dan yang ketiga yaitu sebagai pemberi kesadaran rohaniyah dalam perdebatan-perdebatan kalam. Kemudian keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Fikih asal kata dari fikhi atau faham. Tegasnya ilmu cara memahamkan syariat, hukum, larangan, dan suruhan, wajib dan haram. Biasanya pembahasan kitab-kitab fikih selalu dimulai dari toharoh atau tata cara bersuci, kemudian persoalan-persoalan fikih lainnya. Namun pembahasan ilmu fikih tentang toharoh atau lainnya tidak secara langsung terkait dengan pembicaraan nilai-nilai rohaniyahnya. Padahal toharoh akan terasa lebih bermakna jika disertai pemahaman rohaniyahnya. Dari sini dapat dipahami bahwa ilmu fikih yang terkesan sangat formalistik lahiriah menjadi sangat kering, kaku, dan tidak mempunyai makna bagi penghambaan seseorang jika tidak diisi dengan muatan kesadaran rohaniyah yang dimiliki ilmu tasawuf. Begitu juga sebaliknya, tasawuf akan terhindar dari sikap-sikap merasa suci, sehingga tidak perlu lagi memperhatikan kesucian lahir yang diatur dalam ilmu fikih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Tasawuf artinya yaitu pembersihan batin. Jelaslah oleh kita sekarang dari mana dasar tempatnya dan kemana tujuannya. Yang berjalan dalam tasawuf adalah perasaan, sedang filsafat kepada pikiran. Tasawuf berasal dari kata sufi, yakni sejenis wol kasar yang terbuat dari bulu yang dipakai oleh orang-orang yang hidup sederhana, namun berhati suci dan mulia. Tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kedua disiplin ilmu ini terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada filsafat memandang dengan mata akal dan mengikuti metode argumentasi dan logika. Yang kedua yaitu objek filsafat membahas segala yang ada atau al-mawjudat, baik fisika maupun metafisika, termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam dan manusia yang meliputi tingkah laku, akhlak, dan politik. Yang ketiga yaitu adanya saling kritik antara kaum sufi dan kaum filosof Islam seperti kritik Al-Ghazali terhadap filsafat dan kritik Ibnu Rusyd terhadap tasawuf. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu jiwa. Dalam
percakapan sehari-hari, orang banyak mengaitkan tasawuf dengan unsur kejiwaan dalam diri manusia. Hal ini cukup beralasan, mengingat dalam substansi pembahasannya, tasawuf selalu membicarakan persoalan yang berkisar pada jiwa manusia. Dari sinilah tasawuf kelihatan identik dengan unsur kejiwaan manusia muslim. Kajian-kajian kefilsafatan tentang jiwa dan ruh kemudian banyak dikembangkan dalam tasawuf. Namun, perlu juga dicatat bahwa istilah yang lebih banyak dikembangkan dalam tasawuf adalah istilah qalb atau hati. Istilah qalb ini lebih spesifik dikembangkan dalam tasawuf, namun tidak berarti bahwa istilah qalb tidak berpengaruh dengan roh dan jiwa. Kemudian, kajian-kajian mereka tentang jiwa dalam pendekatan kefilsafatan ternyata telah banyak memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesempurnaan kajian tasawuf dalam dunia Islam. Pemahaman tentang jiwa dan roh itu sendiri menjadi hal yang esensial dalam tasawuf. Kemudian persamaan dan perbedaan antara ilmu tasawuf dengan ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu jiwa. Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, itu dapat diambil satu pemahaman tentang persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, tasawuf, fikih, dan juga ilmu jiwa. Persamaan pencarian segala yang bersifat rahasia atau ghaib yang dianggap sebagai kebenaran terjauh di mana tidak semua orang dapat melakukannya, dan dari ketiganya berusaha menemukan apa yang disebut kebenaran atau al-haq. Sementara perbedaannya terletak pada cara menemukan kebenarannya. Kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya atau kasyaf kebenaran sejati, yaitu Allah melalui mata hati. Tasawuf merupakan kebenaran dengan melewati beberapa jalan, yaitu makomat, hal atau state, kemudian fana. Sementara kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio, lalu dirujukkan kepada nas atau Al-Quran dan hadis. Kebenaran dalam filsafat itu berupa kebenaran spekulatif tentang segala yang ada atau wujud, yakni tidak dapat dibuktikan dengan riset, empiris, dan eksperimen. Filsafat merupakan kebenaran dengan menuangkan akal budi secara radikal, integral, dan universal. Kebenaran dalam fikih itu diperoleh melalui penalaran manusia yang disebut proses ijtihad, sehingga kebenaran yang diperoleh terkesan relatif nisbi. Sementara kebenaran dalam ilmu jiwa diperoleh melalui gejala-gejala psikis yang dialami oleh manusia di dalam perilaku lahirnya, sehingga kebenaran yang diperoleh juga terkesan relatif dan tidak mutlak. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan ilmu tasawuf. Perkembangan zaman, kehidupan masyarakat mengalami perubahan-perubahan yang menimbulkan berbagai persoalan. Ini diakibatkan oleh terlalu dibujanya ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara kehidupan spiritual dikesampingkan. Dampaknya adalah telah terjadi banyak kerusakan di muka bumi akibat ketergantungan manusia itu sendiri. Selanjutnya, adapun implementasi ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari adalah mengerjakan perintahnya seperti sholat, zikir, dan puasa. Implementasi alang dengan menjauhi larangan, yaitu tidak boros dan sombong dalam menggunakan pemberian orang tua, serta tidak mengotori dan merusak lingkungan. Akhlak tasawuf merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis dan problematika masyarakat modern dewasa ini. Dengan akhlak tasawuf membuka jalan solusi. Yang pertama yaitu agar masyarakat dapat melepaskan dahaga dan memperoleh kesegaran dalam mencari Tuhan. Yang kedua yaitu agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat dari
berkurangnya nilai-nilai spiritual yang mereka rasakan. Yang ketiga yaitu agar masyarakat mampu mengatasi sifat materialistik dan hedonistik dengan menerapkan konsep zuhud. Yang keempat yaitu agar masyarakat dapat terhindar dari frustasi dalam menghadapi problematika hidup. Sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati audiens, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.